Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi, thumma khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Syafi'i Al-Fudali wa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Baijuri, anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, kita akan memulai kajian kita dengan membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ala al-huda wad dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di pertemuan kita di Senin malam ini dengan kajian kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam berbicara tentang jazakallahu khair, barakallahu fiik. Syukran. Kitab Kifayatul Awam. Ini kitab yang berbicara tentang masalah tauhid. 2 minggu anak gaib karena sebab udzur, ada orang tua saya sakit, tapi alhamdulillah minggu lalu diisi oleh adik saya biar tidak kosong 2 minggu, sebab kajian kalau kosong 2 minggu itu biasanya semangatnya mengendor. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi minggu ini. Kemarin sudah membahas tentang permasalahan dalil ijmali dengan dalil tafsili atau dalil yang umum dan dalil yang terperinci. Sekarang kita masuk ke masalah selanjutnya, yaitu tentang taklid. Kita akan baca dulu nasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma taqlidu wa huwa an ya'rifal aqaida al-khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan. فاختلف العلماء فيه فقال بعضهم لا يكفي التقليد. Jadi yang pertama, sekarang kita berbicara tentang masalah taklid. Apa itu taklid? Taklid itu bahasa gampangnya ngikut. Nah, ngikut aja. Biasanya orang-orang awam ini pakainya taklid, ngikut gitu. Dijelaskan di sini at-taqlidu wa huwa an ya'rifal aqaidil khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan. Dibilang di sini taklid itu adalah cukup mengetahui akidah yang 50 dan tanpa harus mengetahui dalil ijmali atau dalilnya secara umum maupun dalil secara khusus.
Jadi yang dikatakan taklid di sini adalah kita cukup tahu ada nih yang namanya akidah 50 tanpa kita perlu tahu apa itu akidah 50, dalilnya tuh apa, baik dalil secara terperinci maupun dalil secara umum. Ini yang dikatakan tadi taklid. Taklid gampangnya bahasa kita ngikutin. Jadi kalau kita punya guru, kenapa nih kok ente sholatnya pakai tambahan bacaan ini, kita nggak tahu dalilnya, kita bilang kita ngikut guru, nah itu taklid sebutnya. Kita nggak tahu dalilnya apa. Kadang kita taunya yang penting guru kita ngelakuin, kita yakin guru kita ada dalilnya. Kalau kita tanya guru kita, insya Allah ada dalilnya. Cuman kita orang awam biasanya kita taklid, kita ngikut aja sama guru kita istilahnya. Atau misalkan lebih tinggi lagi taklidnya ke imam mazhab gitu. Misalnya kita sholat subuh pakai kunut misalkan, ada yang nggak pakai kunut. Nah ketika kita pakai kunut, kenapa? Guru kita ngelakuin nih, jadi kita ngikut aja sama guru kita. Emang kenapa? Sebenarnya kan ada dalilnya. Imam Syafi'i sholat subuhnya pakai kunut, Imam Ahmad bin Hanbal nggak pakai kunut, istilahnya begitu. Cuman karena kita ini orang awam, kita nggak ikut tuh di bab perbedaan, kita ngikut sama guru kita. Karena guru kita pakai kunut, ya kita pakai kunut, istilahnya begitu. Jadi istilahnya orang awam taklid nggak perlu tahu tuh dalilnya secara umum maupun dalilnya secara terperinci. Jadi kira-kira taklid paham ya? Kita lanjut lagi. Jadi taklid di sini cukup mengetahui akidah 50. Guru kita ngejelasin nih akidah 50 gini tanpa kita perlu tahu dalil secara ijmal ataupun tafsil, dalil yang terperinci maupun dalil yang secara global atau secara umum. Lalu lanjutannya, fakhtalafal ulama'u fihi faqala ba'duhum la yakfi taklid. Tetapi ulama berbeda pendapat. Tadi kan Anda bilang orang awam nih cukup ikut aja nih sama gurunya tanpa perlu dalilnya. Ternyata di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, sebagian ulama berkata nggak cukup kita ini taklid. Kita harus tahu berarti dalilnya. Dikatakan yang pertama kita nggak boleh taklid. Kita sebagai manusia, apalagi kita orang awam, kita harus tahu dalilnya. Baik dalilnya terperinci maupun dalil secara global, secara umum gitu. Lalu pendapat yang pertama itu bilang apa? Wal muqallidu kafirun wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi was Sanusi wa atala fi syarhil kubra fi raddin ala man yaqulu bi kifayatit taqlid. Yang pertama, pendapat pertama ini berkata orang yang bertaklid ini atau ngikutin ini dihukumi kafir katanya. Wah, ngeri ya. Orang yang ikut-ikut dibilang kafir nih katanya. Tapi nggak sembarangan. Dibilang apa? Yang berpendapat ini adalah Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi. Yang Imam Sanusi ini menjelaskan di dalam kitabnya, dikatakan ini Syarhul Kubra. Jadi nama kitabnya Imam Sanusi ini tadi Aqidatul Kubra. Kita sempat di awal tuh berbicara tentang bahwasanya kitab ini tuh diambil salah satunya dari kitabnya Imam Sanusi. Nah, salah satu kitab Imam Sanusi ini judulnya Aqidatul Kubra. Nah, dikatakan di sini yang mengatakan Imam Sanusi bilang kan orang yang bertaklid ini dihukumi kafir. Diambil dari mana? Dari kitabnya Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi di kitab Syarhul Kubra fi raddin ala man yaqulu bi kifayatit taklid, yang berkata bahwasanya nggak cukup kita ini bertaklid. Jadi Imam Sanusi berpendapat ya manusia ini kan meskipun awam memiliki kewajiban. Jadi maksudnya kafir sini bukan dia keluar dari Islam atau sebagainya, bukan. Jadi kita orang awam ketika kita diajarin, kita emang ikut sama guru istilahnya. Taklidnya ini boleh ikut sama guru, tapi kita harus tahu dalilnya. Meskipun dalil secara umum, nggak harus dalil terperincinya. Kalau dalil terperinci kan agak ribet. Kayak kemarin dijelasin, misalnya dalilnya Allah itu ada, dalil umumnya apa ya? Bahwasanya alam ini ada. Jadi kalau alam ini ada, berarti Allah itu ada. Sebab
tidak mungkin segala sesuatu itu wujud tanpa ada yang menciptakan. Nah, jadi itu kan dalil umumnya. Jadi minimal menurut Imam Sanusi ini kita tahu tuh dalil umumnya. Nggak asal bodo amat deh ikut sama guru kita ya. Kalau kita tahu dalilnya lebih bagus. Tapi ini ingat, ini perbedaan ulama. Jadi perbedaan ulama itu biasa, jangan bingung. Jadi ketika Imam Sanusi berkata ini kafir, kita jangan Imam Sanusi keras nih, enggak. Jadi emang perbedaan ulama itu rahmah, ya. Indah, Islam ini indah, perbedaan itu bukan jadi masalah. Jadi yang berpendapat pertama yang mengatakan bahwa orang yang bertaklid ini dihukumi kafir, itu pendapatnya Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Ada lanjutannya, nggak sampai di situ ternyata. Lakin naqala anna Sanusi raja'a an dzalika wa qala bi kifayati at-taqlid lakin lam narah fi kutubihi illa al-qawlu bi adami kifayatihi. Di sini dikatakan lagi apa? Akan tetapi diambil nih daripada perkataannya Imam Sanusi bahwasanya Imam Sanusi ini roja'a artinya kembali, jadi menarik perkataannya dikatakan. Jadi roja'a an dzalika, Imam Sanusi ini mengatakan menarik perkataannya yang berkata bahwa orang yang taklid ini dihukumi kafir. Jadi dibilang di sini ternyata enggak, Imam Sanusi enggak menarik perkataannya ini bahwasanya orang yang bertaklid itu tidak sampai kafir. Wa qala bi kifayatit taklid, dan boleh ternyata bertaklid. Jadi pertama dikatakan bahwasanya Imam Sanusi mengatakan orang yang bertaklid itu dihukumi kafir. Ternyata ulama lain ini setelah membahas enggak, ternyata Imam Sanusi tidak berkata kafir, dan Imam Sanusi menarik perkataannya itu. Tetapi ulama nih pasti ada berbeda pendapat. Jadi ada ulama yang menemukan qaul yang seperti ini atau perkataan seperti ini, tetapi imam-imam yang lain menemukan perkataan yang lain. Jadi satu ulama aja nih bisa dijelaskan oleh muridnya ini dengan pendapat yang berbeda. Lalu dilanjutkan lakin lam narahu fi kutubihi illa qalu bi adami kifayatihi. Jadi setelah ulama yang kedua tadi bilang bahwasanya Imam Sanusi ini menarik perkataan kafir ini, ulama yang lain bilang tapi saya nggak menemukan nih pendapat di kitabnya Imam Sanusi ini yang mengatakan bahwa Imam Sanusi menarik perkataan ini. Anda ulangin. Jadi kan pertama tadi Imam Sanusi bilang bahwasanya orang yang bertaklid itu kafir, ya. Lalu setelah dipelajari lagi, ada yang bilang bahwa nggak kafir, bahwasanya nggak kafir. Imam Sanusi menarik perkataannya itu dan mengatakan bahwa orang boleh bertaklid. Nah, pendapat yang kedua ini yang mengatakan boleh bertaklid itu katanya tidak ditemukan di dalam kitabnya Imam Sanusi. Jadi kalau seperti ini kita belajar agama nih, qaul yang pertama berkata kafir, qaul yang kedua Imam Sanusi bilang nggak kafir, tetapi sudah boleh bertaklid dan tidak masalah dengan permasalahan taklid, tetapi tidak ditemukan di kitabnya. Maka solusinya apa? Berarti perkataan yang pertama ini lebih kuat. Karena apa? Karena jelas ada di kitabnya Imam Sanusi. Sedangkan yang kedua dikatakan tidak ditemukan. Jadi dikatakan qaulur rajih, qaul yang lebih kuat. Jadi kita simpulkannya apa ya? Berarti Imam Sanusi melarang kita. Jadi kafir ini bukan kafir apa? Maksudnya melarang kita untuk bertaklid aja tanpa kita mengetahuinya. Perbedaan dikit, puyang-puyang dikit nggak apa-apa ya. Yang penting kita jelasin pelan-pelan. Jadi Imam Sanusi pendapatnya mengatakan nggak boleh taklid, ya, nggak boleh asal ngikut-ngikut, tapi harus tahu dalilnya, meskipun dalilnya secara umum. Oke, lanjut lagi, sekarang masuk ke kitabnya nih, Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna fahmal aqaidi khamsina al-atiyah yatawaqqafu 'ala al-umuri thalathatin al-wajibu wal mustahilu
wal jaizu. Nah, dikatakan di sini apa? Ketahuilah bahwasanya pemahaman akidah 50 ini yang nantinya akan kita jelaskan di kitab ini. Jadi kita belum jadi kalau nanti ada yang mikir, "Beb, apa sih akidah 50?" Sabar, pelan-pelan. Kita satu-satu dulu. Jadi kita masih di permulaan. Istilahnya kita masuk rumah tuh, kita masuk lewat pintu dulu. Kita ketemu dulu orangnya siapa, pelan-pelan satu-satu, enggak langsung nyelonong ke tengah-tengah rumahnya, enggak bisa begitu. Jadi satu-satu kita bahas. Dikatakan di sini bahwasanya pemahaman terhadap akidah 50 ini itu bersandar kepada 3 permasalahan nih. Apa aja? Yang pertama masalah wajib, yaitu sifat-sifat wajib. Yang kedua mustahil, yaitu sifat-sifat mustahil. Yang ketiga sifat jaiz atau boleh. Jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz ya. Jadi nanti ini masalah akidah 50 nih intinya di permasalahan ini. 50 itu akan terbagi dalam masalah 3 ini, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, lalu apa itu sifat wajib? Al-wajibu, ini penting nih, ini mulai ini satu-satu mesti kita perhatiin benar-benar, karena kalau kita nggak paham awalnya, nanti orang nanya, apa sih Beb yang dimaksud dengan sifat wajib? Nah ini nih, nanti keperinciannya kan kalau kita pernah belajar dulu, sifat wajib tuh Allah wujud, kidab, baqo, mukhalafatul hawadisi, itu kan sifat wajib. Nah, apa definisi sifat wajib? Ini kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wajibu huwa alladhi la yutasawwaru fil aqli adamuhu, ay la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Nah, dikatakan bahwasanya wajib itu adalah segala sesuatu yang tidak tergambarkan oleh pikiran kita itu ketidakadaannya. Nah, ini puyeng nih, pelan-pelan. Segala sesuatu yang tidak tergambarkan nih. Ini maksudnya nggak kebayang sama kita bahwa sesuatu itu nggak wujud, atau akal kita ini nggak habis pikir bahwa hal ini itu bisa nggak terjadi. Masih bingung? Kita kasih contoh. Kita lanjutin dulu. Dikatakan katahayyuzi lil jirmi, ai akhadahul qadarun minal faragh wal jirmi kasyajari wal hajari. Fa idza qala laka syakhsun anna syajarata lam ta'khudh mahallan minal ardi mathalan la yusaddiqu aqluka bidzalika lianna akhadaha mahallan wajibun la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Nah, katakan di sini apa? Diberi contoh di sini sebagaimana sebuah pohon. Dikatakan sebuah pohon. Nah, jika ada seseorang nih bertanya nih kepada kita nih, kepada kita ada orang nanya kepada kita, anna syajarah lam ta'khudhu mahallan minal ardi, masal, dikatakan bahwa pohon ini contohnya nih, apa yang dimaksud tadi, akal kita nggak bisa membayangkan sesuatu itu tidak ada. Apa nih maksudnya? Contohnya ketika ada seseorang berkata bahwasanya sebuah pohon itu bisa tumbuh tanpa perlu ditanam. Jadi di pikiran kita ini yang namanya pohon itu pasti kan ditanam. Nggak mungkin pohon itu bisa tumbuh tanpa kita tanam gitu. Jadi di akal kita nih nggak berpikir pohon nih nggak mungkin kalau nggak ditancepin. Jadi misalkan ada biji biji buah, misalkan alpukat alpukat nih di kepala kita nih nggak bakal kebayang nih alpukat nih nggak bakal tumbuh kalau nggak kita tanam. Logikanya kan begitu. Namanya pohon bakal tumbuh pasti kalau kita tanam. Nah, akal kita nih nggak bakal bisa menerima. Nih pohon nih bisa tumbuh nih tanpa kita harus tanam. Kan zaman sekarang kan nggak perlu ditanam di tanah ya. Orang-orang ditanam di tanah kan bisa tumbuh pohon. Sekarang udah ada teknologi hidroponik. Ya, hidroponik kan pakai air istilahnya. Jadi nggak harus pakai tanah. Jadi akal kita ini
mustahil, akal kita ini nggak menerima. Maksudnya mengatakan mustahil pohon bisa tumbuh tanpa ditanam, mustahil biji alpukat bisa tumbuh tanpa ditanam di tanah maupun tadi itu pakai hidroponik itu. Jadi itu yang dikatakan bahwa akal sifat wajib itu mengatakan bahwa mustahil bagi akal kita ini menyatakan sesuatu itu tidak ada. Jadi salah satu contoh lainnya apa? Sifat-sifatnya Allah, yaitu misalkan apa? Qiyamuhu li nafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya, ya. Mustahil Allah itu membutuhkan sesuatu yang lain. Nah, itu yang saya bilang. Di akal kita ini berpikir mustahil nih Allah itu membutuhkan sesuatu yang lain. Jadi akal kita berpikir mustahil hal itu terjadi. Jadi jangan wa'udzubillah min zalik, ya, maksudnya ini kan sifat wajib Allah. Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Allah berdiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan sesuatu yang lain. Nah, itu yang dikatakan akal kita tidak bisa menerima bahwasanya Allah itu membutuhkan sesuatu yang lain. Nah, paham ya? Ane ulangin sekali lagi. Sifat wajib ini contohnya gampangnya tadi, sifatnya Allah qiyamuhu li nafsihi, yaitu berdiri dengan dirinya sendiri. Akal kita mustahil berpikir bahwasanya Allah itu membutuhkan yang lainnya gitu, atau Allah itu serupa dengan makhluknya. Akal kita ini nggak akan pernah bisa menerima itu. Sebab apa? Sebab sifatnya Allah itu mukhalafatu lil hawaditsi atau qiyamuhu li nafsihi, ya. Jelas insyaallah, ya. Jadi dari sini kita bisa paham nih bahwa sifat wajibnya Allah itu sesuatu yang kalau kita pikir itu pasti terjadi dan mustahil tidak adanya. Jadi Allah wujud, qidam itu artinya kan yang terdahulu, bahwa kita meyakini tidak ada sesuatu yang lebih dulu daripada Allah. Jadi Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi kan wujud, qidam itu kan yang terdahulu, baqa itu kan tetap atau kekal gitu. Jadi tidak ada akhirnya. Nah, akal kita ini pasti berkata Allah itu pasti wujud. Allah itu tidak ada awalnya dan kekal selama-lamanya. Mustahil akal kita berpikir sebaliknya. Kita mustahil akal kita berpikir Allah membutuhkan sesuatu atau Allah itu ada permulaannya, atau kalau sekarang Allah itu apa yang lagi rame-rame masalah beranak ataupun diberanakan seperti itu. Allah itu tidak membutuhkan sesuatu yang lainnya. Jelas insyaallah, ya. Lalu dikatakan jadi itu tadi masalah wajib. Nah, masalah wajib. Lanjut lagi sekarang sifat mustahil. Wal mustahilu huwa alladhi la yutasawwaru fil aqli wujudihi. Ay la yusaddiqul aqlu bi wujudihi. Fa idza sabar. Dikatakan sekarang mustahil. Mustahil ini lawannya daripada tadi wajib. Nah, jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil adalah di mana akal kita ini tidak bisa membayangkan wujudnya hal ini, atau tidak dapat meyakini akal kita akan wujudnya. Kalau ini kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi akal kita berpendapat hal ini pasti ada, pasti terjadi. Mustahil tidak terjadi. Kalau ini kebalikannya. Akal kita berpendapat hal ini pasti tidak terjadi, mustahil terjadi. Contohnya apa? Sifat mustahilnya Allah. Lawannya wujud berarti Adam, ya. Adam artinya tidak ada. Akal kita itu berpendapat mustahil Allah itu tidak ada. Nah, mustahil Allah itu tidak ada, pasti Allah itu ada gitu. Lalu lawannya wujud, qidam, istilah kata yang terdahulu, berarti lawannya hadis atau baru. Akal kita berpendapat apa? Bahwasanya
Allah itu mustahil baru. Maksudnya mustahil baru adanya nih. Nah, akal kita menolak itu dan meyakini bahwasanya Allah itu pasti terdahulu, tidak ada awalannya. Nah, jadi ini lawannya daripada tadi sifat wajib. Dikatakan selanjutnya, fa idza qala qailun innal jirmal fulani khalin anil harakatin wa sukuni ma'an la yusaddiqu aqluka bidzalika lianna khalwahu anil harakatin wa sukunin mustahilun la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi wa wujudihi. Nah, ini lawannya. Ini contohnya sekarang apa? Contohnya ketika segala sesuatu itu mustahil segala sesuatu itu bergerak dan diam secara bersamaan. Nah, aneh kasih contoh gampangnya apa ya? Cincin nih, misalkan kita pakai cincin. Cincin ini kan sifatnya kan mengikuti apa yang menempel kepadanya, misalkan, dan tidak bisa bergerak dengan sendirinya, ya. Cincin kita pakai di jari kita. Ketika kita gerakin cincin kita, tangan kita gini, cincinnya bergerak kan? Ketika kita diam, cincinnya diam. Apa iya kita diam gini cincinnya gerak-gerak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya disebut mustahil, ya. Jadi itu disebut mustahil tuh. Jadi apalagi kalau misalkan secara bersama-sama, misalnya mobil. Nah, dikatakan di sini kan contohnya kan bergerak dengan berhenti bersamaan. Apa mungkin nggak kita ngegas sama ngerem barengan? Jadi kita nyetir mobil nih, kita pencet gas sama rem sama-sama. Mungkin apa enggak? Nggak mungkin. Saya kata kalau ngerem ya ngerem diam. Kalau jalan ya ngegas gitu. Nah, ini yang disebut dengan mustahil. Jadi akal manusia pun tahu yang namanya mobil kalau digas ya jalan, kalau mau berhenti ya ngerem. Ya kalau manusia yang sakit diinjek dua-duanya tuh. Nah, itu berarti sakit tuh. Nggak beres. Nah, makanya itu mustahil. Nah, jadi kalau yang tadi wajib bagi sifat Allah, ya Allah itu wujud. Nah, kalau mustahil ini contoh gampangnya kayak tadi, orang pakai cincin. Apa iya tuh cincin gerak-gerak sendiri di tangan tuh orang? Nggak mungkin. Apa iya itu? Misalkan ada orang disambit pakai batu gitu. Itu batu terbang sendiri ke orang, apa ada yang lempar? Oh enggak nih, aneh enggak pegang kok di tangan aneh, tahu-tahu bus loncat ke sono kena kepala orang katanya. Ya mustahil. Nah, itu yang dikata mustahil. Jadi tidak, akal kita itu tidak menerima bahwa hal itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang lemparnya kalau batu, istilahnya begitu. Jadi kalau tadi wajibnya itu akal kita itu tidak dapat menggambarkan sesuatu itu terjadi. Contohnya apa tadi Anda bilang? Allah itu wujud. Mustahil Allah itu tidak wujud. Akal kita nggak bisa menerima. Nah, kalau mustahilnya, akal kita ini berpendapat bahwasanya Allah itu bahwasanya segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi, dan kita tidak bisa berpikir bahwa hal itu terjadi. Contohnya tadi orang pakai cincin, apa iya cincinnya bisa gerak sendiri? Nggak mungkin. Pasti yang bergerak tangannya dulu. Kalau tangannya gerak, cincinnya ikut bergerak. Sampai sini paham ya? Insyaallah. Terakhir kita berbicara tentang sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Wa huwallazi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratun biadamihi ukhra kawujudin walidun liyazidu fa idza qala qalun an yazid. Oh yeah. Sifat jaiz. Sebelum kita masuk ke sifat jaiz, sebenarnya ada satu hal yang perlu aneh jelasin juga, masalah tadi wajib. Jadi wajib itu sebenarnya dikatakan ada tiga hal soal wajib. Jadi wajib itu, jadi sebenarnya di masalah agama ini segala sesuatu hukum itu tergantung pada bidang masalahnya. Jadi kalau misalkan kita lagi ngomongin fikih nih, fikih berkata sunnah hukumnya sholat ini gitu. Lalu di masalah hadis
ada yang dikatakan sunnah. Apakah sunnah di masalah hadis dengan masalah fikih itu sama? Beda. Atau di usul fikih? Beda. Sunnah di masalah fikih yaitu hukumnya sholat sunnah, jika melakukannya mendapat pahala. Kalau sunnah di masalah usul fikih yaitu ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah di hadis. Sunnah di usul fikih itu yang dimaksud dengan hadis. Jadi nama lainnya hadis itu as-sunnah. Jadi kita sering mendengar kembali kepada Al-Quran dan sunnah, ya kan? Kita sering dengar tuh. Nah, sunnah di sini kan artinya bukan sunnah hukum, tapi sunnah di sini maksud adalah hadis. Nah, begitupun di sini. Di sini wajib menurut akidah itu, menurut penulis ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama wajib dzatil mutlak. Wajib dzatil mutlak. Wajib yang kedua wajib dzatil muqayyad. Nah, yang ketiga dzatil ardi. Nah, dibagi 3. Apa itu wajib dzatil mutlak? Dikatakan dzatil mutlak ini tadi kan Anda bilang wajib itu contohnya itu sifat wajibnya Allah, yaitu sifat wujudnya Allah, ya kan? Nah, itu masuk ke dalam wajib dzatil mutlak. Jadi kita itu meyakini bahwasanya Allah itu wujud, berdiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan apapun. Nah, itu tadi masuk ke dalam kategori wajib dzatil mutlak. Jadi mutlak, wajibnya ini kita wajib meyakini ini mutlak tanpa membutuhkan sesuatu yang lain. Bahwasanya Allah berdiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan yang lain. Yang kedua wajib dzatil muqayyad. Nah, wajib dzatil muqayyad ini apa? Contohnya kalau tadi kan Allah itu tidak membutuhkan sesuatu. Jadi kalau yang tadi pertama, satu hal ini tidak membutuhkan sesuatu lainnya. Jadi berdiri sendiri. Nah, kalau yang kedua, dzatil muqayyad ini dia membutuhkan sesuatu lainnya. Satu hal ini nih, Anda ulangin, satu hal ini nih membutuhkan sesuatu yang lainnya. Contohnya apa? Anda kasih contoh misalkan buku. Buku itu kalau kita punya buku tulis bisa disebut buku kalau di dalamnya ada covernya, ada kertasnya, ada garis-garisnya, ada staplesnya. Apa iya kalau misalkan kita nemu kertas kita bisa sebut buku? Apa kalau kita nemu staples aja kita sebut buku? Nggak bisa kan? Pasti setelah ketemunya itu kertas, ketemunya itu cover, ketemunya itu di staples, ditutup, itu baru disebut buku. Atau misalkan manusia misalkan tangan, kepala, badan, kaki disebut manusia ketika dia sempurna, iya kan? Tapi misalkan segini doang disebutnya apa? Tangan, iya kan? Apa iya kita ngeliat ini disebut apa nih? Manusia kan? Enggak. Atau ada kepala disebutnya apa? Kepala. Tetapi ketika mereka semua itu bersatu maka disebut dengan manusia. Nah, ini yang disebut tadi dengan wajib muqayyad. Jadi kalau yang pertama tadi kan wajib dzatil mutlak, itu tidak membutuhkan lainnya. Allah tidak membutuhkan lainnya, Allah itu pasti wujud gitu. Nah, kalau yang kedua ini wujud tetapi dia berkaitan dengan sesuatu yang lainnya gitu. Jadi tidak akan terjadi hal-hal ini tanpa membutuhkan tanpa adanya sesuatu yang lainnya. Tapi masalah ini kita jangan terlalu dalam yang masalah wajib ini. Aneh takutnya kita malah pusing. Jadi masalah akidah nih pelan-pelan aja ya. Ustaz Rizal ya, jangan terlalu dalam Ustaz Rizal. Kita suka pusing orang-orang. Jadi kalau misalkan penulis bilang di masalah akidah, terkadang kan kita cukup taunya dalilnya yang umum, ya. Kadang kalau kita jelasin dalil yang terlalu terperinci, orang pusing. Jadi kalau misalkan tanya, Bib, dalil apa tadi? Wajib itu apa, Bib? Bilang aja wajib itu sesuatu yang akal kita nggak menerima kalau sesuatu itu tidak ada. Wah ribet, Bib, apaan tuh penjelasan? Ya bilang aja Allah itu wujud.
wujud. Akal kita mustahil berpendapat Allah itu tidak wujud. Nah, kan gampang tuh, enak. Orang paham langsung jelasin begitu kan. Mustahil itu apa? Mustahil akal kita berpendapat mustahil hal itu tuh terjadi. Contohnya apa? Contohnya Allah tidak wujud. Mustahil Allah tidak wujud. Pasti Allah itu ada. Ya kan? Ya kita sholat tujuan kita apa? Menghadap ke Allah, mencari ridho Allah. Kira-kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarru'ana wa la tamnin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa' qira'atana waj'al qira'atana thawabana fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yurfa' wa nafsin la tashba' wa na'udzubika min haula'i arba'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.